Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Aku kehendaki. Kehendak Bapak di sorga nggak? Salah dong, bukan aku dong di sana. Matius 7:21 karena yang lu bawa. Jangan ngebego-begoin pena tua, bre. Gue udah khatam biblos lu. Buka dulu. Astagfirullah. Matius 7:21. Nah ini ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya udah, bre. Bukan itu dulu. Bukan itu. Yang mana yang manggil Tuhan, Tuhan tuh yang mana lagi? Yang bukan setiap orang tuh. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Nah, di mana itu? Kamu bilang tadi kamu tahu. Ya ini Matius 7:21 yang orang bukan berseru orang kepadaku Tuhan, Tuhan. Nggak ada itu yang mengapa itu, nggak ada, bre. Bukan itu. Ya udah, di mana yang lu maksud di mana? Dua kali nih lu utang ke gua. Pertama Latrewo, sekarang yang dalil yang lu sebut itu. Sebentar ya. Terdiam lagi. Ayo lu menari di atas asumsi lu sendiri. Lu kebanyakan ngobrolin bahasa Arab, bahasa Yunani lu lupakan. Gua makanlah bahasa Yunaninya. Taunya tauhid semua isinya. Paulus yang kalian agung-agungkan ternyata tauhid juga isinya. Nggak pernah dia melayani atau latrewo kepada Yesus. 6 ayat 46. Berapa? Lukas 6:46. Lukas 6:46. Lukas 6:46. Ini. Coba besarin dulu, besarin. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Stop dulu di situ. Ketika kamu melakukan apa yang saya perintahkan sama kamu, itu apa itu esensi dari itu? Melakukan apa yang aku katakan. Gini loh, ketika kamu melakukan apa yang Allah suruhkan kepadamu, apa itu esensi dari itu? Itu bukan yang dimaksud sama kamu kata di Latrio itu tadi. Latrio beribadah. Ada gerakan, prosesi, doa yang dilakukan secara bersamaan. Ya, ini itu artinya ibadah. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa, sekarang ada nggak Yesus mengatakan doa, pujian, gerakan dilakukan secara bersamaan kepada Dia? Ada nggak itu? Di mana puji-pujian, penyembahan itu sudah termasuk juga di situ semua. Jadi ya udah, di mana tertulisnya sekarang? Coba. Di dalam, kalau kita buka kitab-kitab Wahyu jelas di situ. Segala puji hormat bagi Dia dan anak domba itu ada semua itu. Iya, nah itu kan Wahyu kan, orang lain yang ngomong. Yesus kapan ngomong kayak gitu? Nah, ini masalahnya kan karena Lukas 24 ayat 44. Lukas 24:44. Percaya gitu. Lukas 24 ayat 44. Enggak. Jadi apa ya? Kebanyakan itu kekristenan itu memang Lukas 24:44 ya. Iya. Memang dia tuh seneng ini loh, seneng apa namanya? Berkreasi. Jadi melebih-lebihkan segala sesuatu, bahkan jumlah Tuhan pun dilebihkan. Maaf, tolong dibacanya. Ada Rion ini ya? Iya, betul. Oh, ada Rion masuk juga nih. Coba. Ada Rion, edis lu bubuk, bre. Nggak ada kata latrio. Boleh dibacain nggak? Boleh dibacain nggak? Ia berkata kepadaku, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah itu dia. Yang kitab Mazmur tadi yang dibilang Mas Edis itu ya, itu memang membicarakan tentang Yesus. Oke, di mana tertulis Yesus dalam Torah Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur? Nama Yesus belum ada. Udah silakan lanjut. Mas Edis, lanjut. Silakan lanjut. Aku cuma Yesus Om di sini. Lanjut Edis. Nah, jadi gini loh ya, Slayer ya. Kita itu kalau mau diskusi yang akademis, ya kita bicara bukan menurut kehendak
atau pengertian pribadi. Tadi Gua kan pakai pengertian Yunani bukan pengertian gua, Bre. Mana sekarang? betul. Tadi kan kamu bilang itu pelayanan. Di situ nggak Ah. ada ritualitas karena kamu memahami pengertian ibadah itu adalah ritualitas suci-suci. Udah nggak usah berkreasi mengenai peribadatan. Kita main yang tertulis dulu. Lu soal skriptura bukan dari Protestan sih enggak? Bukan sih lu? Kamu kok lari kemana-mana? Lu lari kemana-mana dari tadi gua minta latrio, minta dalilnya kita udahan. Nggak ada dalilnya ngaku, ada dalilnya tunjukin kita udahan. Ya esensinya itu. Esensi itu kembali ke pribadi masing-masing, subjektif. Itulah kenapa denom jadi ribuan. Kalau kita pakai yang tertulis, denom cuma satu. Mana lagi kamu? Ya. Jangan lagi denom-denom. Sekarang itu sudah jelas. Lu main-main esensi memang tertulis. Yesus pernah ngomong esensi, Yesus pernah ngomong moral emang. Tunjukin aja latrio kepada Yesus, kelar kita. Kemana-mana. Jadi melebar kita. Coba nanti. latrio kemana-mana tuh gimana? Gua minta dalil itu kemana-mana maksud lu? Tadi kan sudah kita definisikan apa itu. Definisi kita terima, Bre. Definisi kita sepakat. Di mana dalilnya? Artinya Kemana-mana. Ke definisi, ke avoda. Kemana-mana lah, Ayo dong semangat dong. Gantian dong Ayo, suaranya. mana dalil? Si Mas Edi suaranya ke banting loh. Ganti-gantian suaranya ke Iya banting. boleh. Aderion juga boleh bantu Aderion dalam Yunani-nya. Enggak, Latrio silakan kepada lanjut. Yesus. iya, Gimana suaranya tertulis? ininya. Nggak bisa jawab. Ini kita flashback dikit ya. Zaman aku belum ada YouTube, ikhwah. Si Zhang itu terkapar ngebahas latrio sama proskineo. Sekarang Edis berikutnya. Dulu tuh Zhang masih masuk ke JCC dulu tuh. Iya, gini loh, masalahnya kamu ngeliatin penontonmu, kamu nggak kesini. Suaramu juga nimpa suara saya. Oh, berarti tadi lu udah ngeluarin dalilnya ya. Maaf kalau begitu. Silakan Edis coba. Iya, makanya tadi kan sudah saya bilang sama kamu, definisinya apa sih? Definisinya kan pelayanan, melayani. Iya, siap. Melayani itu kan melakukan apa yang diperintahkan. Sepakat nggak kamu dengan itu? Bre, melayani nih, misalnya ada orang melayani, dia tuh menyiapkan meja, merapihkan ruangan gitu loh, lalu kemudian menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nggak perlu yang selalu yang dikatakan, itu namanya melayani. Ya. Itulah kenapa Paulus tidak pernah melayani Yesus, dia hanya melayani Allah. Sekarang gini aja. Sekarang gini aja, dalilnya aja. Kita beres deh dari sini. Gue kayak debt collector, Bre, ini lama-lama nagih-nagih, terusnya lu pelitat-pelitut ditanya. Iya, kamu sama yang lain aja lah. Suaramu besar sekali kamu bikin, kamu Ya mah nggak ada dalilnya, buat apa lu? Lu mau gede suara kecil suara, kalau nggak ada dalilnya nggak guna, Dis. Kamu besar-besarin suaramu. Dalil lu mana dalil? Suaramu kamu bikin mentok. Kamu Latrio kepada Yesus mana dalilnya? Nggak usah dari ke suara. Itu tadi apa yang saya Mana? Ini yang tadi lu bilang ini Matius ini. Mana tadi tuh? Lukas berapa tadi? Ini Lukas berapa sih lu tuh? Bukan Lukas. Enggak, tadi tuh ngomong Lukas berapa dia ya? Oh. Satu-satu dong. Ini Lukas 6:46. Coba kita lihat, adakah latrio dalam Yunaninya di sini? Luk 6:46. Bener ya? Lukas 6:46 ya? Oke. Luk 6:46. Ini kalau nggak ada kita udahan, Dis. Luk 6:46 Bible Hub. Coba kita lihat di sini. Tide me kaleite kirie kau toite alego. Yang malah ada firman di sini. Nggak ada kata latrio. Waduh, kamu takia Korintus depan penatua kamu ya. Udah Dis, selamat datang di kebenaran Dis. Nggak ada di sini latrio. Gua bilang juga ini Roma 19 latrio kepada Allah. Nih. Allah. Ibrani 12:28 beribadah kepada Allah. Matius salah lagi. Kisah para Apostolos 24 berbakti kepada Allah. Ini murid-murid dapat pengajaran dari siapa? Dari Yesus. Di mana? Matius 4 nomor 10. Hanya kepada dialah kamu latrio. Dar, selamat datang di kebenaran. Oke, gantian Semoga ini Edis. menjadi hidayah buat lu. Gantian Edis Sangga. Itu tanggapin. Silakan Mas Edis. Edis itu bisa gini Aderion. Edis bisa nyanggah kalau dia bawa dalil. Ada latrio kepada Yesus. Enggak, gua nggak mau ini udah gua kasih waktu lama, Bre. Oke, sekarang gantian boleh ditanggapin.
Silakan. Enggak tanggapinya pakai dalil aja. Kalau nggak ada dalil ya udah kelar lah. Gue mau udahan, gue pengen ngasih yang lain. Gantian. Coba, Edis gue hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 Des. 5 6, aja dah. 7, 8. Lagi googling siapa tahu. 9, 19, 20. 10, 11. Edis 9 detik lagi. 12. Yang saya tahu Edis 13. orangnya Latreuo akademis. kepada Yesus Edis. dia nggak mungkin 14. mau kayak gini caranya. yang saya tahu. 15. Ya, tentu 16. dicuekin sama Mas Edis. 17. Tentu dicuekin. Cara-cara kayak gini nggak akan berlaku mah deh. 19, 20. Inilah kebenaran yang mesti diterima oleh kekristenan. Tidak ada dalam perbahasaan Yunani di Perjanjian Baru orang-orang latreuo kepada Yesus. Sama seperti tidak ada kata ibadah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pesan yang sama dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga Al-Quran. Penyembahan hanya kepada Allah saja. Sekian dari Kores. Selamat dilanjut ikhwani fisabilillah. Terima kasih Mas Kores. Yang topik ini ya teman-teman ya, ingat ya, yang membawa topik ini Edi sendiri membawa topik ini. Apakah ada perintah manusia menyembah Yesus? Nah, ternyata udah dijelaskan oleh Mas Sugito, Bang Juma, Mas Kores terakhir by data. Ternyata itu hanya perintah menyembah kepada Allah. Tidak ada satupun data di Bible memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus. Jadi setelah diberikan data kayak begini, teman-teman Kristen itu nggak mungkin mau mengelak lagi. Kenapa? Kalau dia mau mengelak, dia akan membantah Bible-nya sendiri dengan asumsi. Nah sekarang kami di sini mempersilahkan membantah apa yang telah ditampilkan tadi, dijelaskan oleh Mas Kores by data Bible. Silahkan bantah Bible Anda, membuktikan bahwa ada perintah menyembah Yesus. Terserah, mau pakai ilmu laut, mau pakai ilmu gunung, mau pakai ilmu belantas beluntus, up to you. Siapa saja boleh berbicara dari teman Kristen membantah data yang tadi, membuktikan bahwa ada perintah menyembah Yesus. Silakan, diberi waktu 60 hari, 60 malam. Udah aku bilang ibadah dan menyembah itu beda. Matilah kau. Inilah. Asik. Berhentilah kau melawan Bible. Satu-satu lah. Siapa Ya, dari silakan. pihak Muslim yang mau Nah, ini maju sudah KO, Aderion aja maju nih. Aderion Aduh, sama yang lain nih. H2H gitu loh. Lu punya data mau membantah tadi. Loh itu bukan urusan kamu. Sekarang siapa dari pihak Muslim yang mau maju? Oke, saya Silakan lawan gitu loh. Saya lawan lu, kita riset, kita buktikan Tuhan kita masing-masing yuk. Kalau sama kita sembah yuk. kamu, boleh. Boleh, Tapi kita oke. gini, dengar dulu. Apa? Kita tentuin topik. Iya, tadi topik saya udah ngomong topik, tentuin Tuhan masing-masing. Itu bukan topik. Itu pertanyaan. Ya Tuhan lu siapa, Tuhan gue siapa? Oh gitu. Datanya apa? Baik. Datanya apa? Kamu ini bahasa Indonesia semakin nggak ada sih. Bukan, saya tuh ngelihat kamu seperti itu bentuknya tuh interrogatif, bukan Bukan debat. interogasi. Benar. Saya ngelihat cara Ya kamu karena debat. memang kalian ini memang kan tersangka yang harus Ya kan, diluruskan. Bacot loh Hadi Calem. Ya, Bacot inilah. loh Saya sama ngomong Timothy baik-baik loh. loh. Sama Timothy Hadi Calem banyak bacot. Langsung begitu. kesurupan. Oh, ayo. Mana cuma? Langsung Mana cuma banyak bacot loh, banyak bacot kamu itu. Kurang ajar kalian itu. kesurupan. Gimana kau di surga? Kau di surga ada ini. Santai Pak Timothy. Coba jelaskan. Aduh. Mana kau di surga ada kasur? Hadi Kenapa Calem Timothy mana kok bacot kamu? ngamuk? Bukan Kenapa kamu. Tuhan Tolong lu jelaskan. Gua Tolong ajak jelaskan. ya, sampai lu nangis ya. Ah, jangan usah dimut, enggak usah dimut. Tadi ada Kok di trio surga kepada ada Yesus, kasur? Lama. Kok di surga ada Kasih- kasur? Jangan usah dimut. Kasih ruang, Tolong kasih ruang. Zulkifli, jangan kamu Kasih kemana-mana. ruang, Jelaskan kasih ruang. Zulkifli, Jangan jangan kamu memperpanjang. kemana-mana. Oke. Zulkifli, apa ngajak Saya kamu akan kemana? jelaskan. Saya akan jelaskan. Kemana-mana kamu Zulkifli. Zulkifli jangan kemana-mana kamu. Tolong dijelaskan. Tenang. Kenapa di surga ada kasur? Kenapa di surga ada Roh Kudus lu kasur? kurang Kenapa banyak, di Bro. surga Roh ada Kudus lu kasur? kurang Jelas. banyak untuk masuk ke sini, lalu Jelaskan, jelaskan. Gua masukin ke botol Kenapa di satu surga ada Kudus lu, Bre. kasur? Kenapa di surga ada kasur? Buat apa itu kasur? Dong.
Surga isinya hologram semua. Mending lu Dulu hidup Pepri, di kamu surga juga. dong yang Di surga gede. juga ada Kenapa di ular surga ada naga. kasur? Kenapa di surga kasur? Mending kasur daripada ular naga. Daripada ular naga. Nangis yang kenceng Timothy. Jangan Di surga ada kasur versus di surga ada neraka. Kasur berarti ada sundal. Buat apa ada Lu kasur di Korea, surga? lu ada Gak usah bertiga, nggak bisa demot. Gak usah demot. Bagaimana Sundal- Tuhanmu? Sundal Bagaimana lebih duluan Tuhanmu? masuk. Bagaimana Lu Tuhanmu surga mengatakan sini di dialog sama surga gua. ada kasur? Karena Kasur buat manusia-manusia udah apa? kapar Itu kalah semua sama kasur. gua. Ama Yesus lu kan masih hidup ya, suruh masuk Ayo. Zoom, Bre. Suruh masuk Zoom Ayo. Yesus lu. Ayo Timothy kita bahas itu yuk. Surga-surga Kristen dan surga Islam yuk. Timothy, Mana Timothy-nya? udah pakai pampers nak. Ada kasur di surga heran, tapi kalau ada ular naga di surga nggak heran. Sedih. Udahlah mending Aderion, mumpung Aderionnya masih ini, masih apa namanya? Masih bisa diajak dialog. Aderion, gih dialog ya Aderion. Sebenarnya kalau mau diskusi yang akademis itu saya menarik gitu. Saya tertarik gitu. Tapi kalau diskusi model-model pasar, Akademis gimana, Edis? Kau bawa data original teksnya nggak ada. Akademis itu harus terhadap sumber. Ngerti nggak kau akademis? Ketika kau berbicara mengenai kitab bahasa Yunani, ya tunjukkan bahasa Yunaninya. Berbicara mengenai kitab bahasa Arab, tunjukkan bahasa Arab. Itu baru ilmiah, itu baru akademis. Lalu kamu cuma bikin onde-onde di sini, gimana itu, Dis? parah di sini. Parah kau, Edis. Edit parah itu. Ganti. Parah, kamu parah, Edis. Akademis, tapi bahasanya nggak ngerti. Kayak mana itu, Edis? Belajar lagi Edis, belajar lagi, jangan malu-maluin. Suara dibesarin sampai segitu besarnya. Oh, tangis. Sudah ganti-ganti lah. Pak, ini juga tanda-tanda panik gitu. Bro Edis ya. Ini kita santai ya. Curhat nih ya. Ente kan yang membawa topik sendiri kan. Apakah ada perintah menyembah Yesus? Ternyata di Bible itu hanya perintah menyembah Allah, bukan ke Yesus, bro. Tadi Nah, kalau kan gimana? saya angkat tema Hmm. di mana dalilnya bahwa Yesus itu harus disembah di dalam Bible. Betul kan? Menurut ente ada apa enggak? Ya bertaburan. Ya, menurut ente ada enggak dalilnya untuk menyembah Yesus, ada apa enggak? Bertaburan, bukan cuma ada lagi. Oke, coba lihat satu aja lo di situ bahwa di situ tertulis ada perintah menyembah Yesus. Di berapa? Kita bahas ulang. Dan satu Berapa? buka lagi. Nah, coba Coba buka lagi. satu berapa? 1 Korintus berapa? Yuk, Memerintahkan menyembah Yesus. Yang mana? 17. Kecil suara lu lah, gedein lah. Ini udah mentok lu suara saya. Nah, Iya, kalian Mas. Edis sudah bagus Edis. Udah bagus ya. Coba dalilnya. Timothy, Dalilnya sebentar, Mas Kores, dia mau menunjukkan ada dalilnya perintah menyembah Yesus. Nanti Mas Kores yang handle dia. oh iya ngapain lagi sama aku Bang Handi? Sama Bang Handi aja sekarang. Kalau Oh, Edis iya, ini boleh. udah Iya. kamu. Iya, boleh. Kalau sama aku nggak bisa ngomong dia. Iya. Yang mana bro? Perintah menyembah Yesus. itu coba buka aja Matius 17:14. Matius 7:14. Coba yang ada yang saya screen nggak? Matius 7:14. 17. Matius 4:17. Matius 7:17 sama sih. Aduh, udah panik juga nih si Andi nih. Kagak, gua panik. Apa sih gua panik? Gua mau orangnya kalem kali. Matius berapa ya, bro? Berapa nih? Ya lu ngomong juga nggak jelas. 17 ayat 17 saya 4. Suara lu kecil di gua. persen saya udah jerit-jerit. Memang kalian ini yang ngakal-ngakalin manusia suara saya. Ya elah, mana ada bisa ngakal-kali kayak gitu. Ya elah lu. Suara kalian kencengin sampai Ya. Ya karena kami modalin, bro. Mic gua aja harganya 2 juta. Lu cuma 50.000 kan? Ya beda dong kualitasnya. di sini kita bukan diskusi besar-besaran mic. Di sini gede-gedein mic, Le. Ya, sekarang Semakin gede semakin bagus. Anda diam dulu, Anda Dia aja diam dulu. kemarin pakai mic-nya, pakai toa kemarin sama gua ya. Ya nggak ada. Gede-gedean mic. Malah pakai eho lagi. Gitu. Kayak mau jual obat.
Gimana? Coba yang mana perintahnya menyembah Yesus? Lah, buka tadi loh 17, Matius 17 ayat 14. Coba dibantuin saya screen tuh Matius 17 14. 17-14 ini aku bantuin. Ya bantuin Pak. 17. Bentar, 14. ini berarti ke tunggu ya dikit ya. Timothy masih ngamuk, dia masih masuk aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Matius 17-14 ini ya. Dijembah nggak di situ Yesus? Iya. Nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa, santai dulu. Biar tampil dulu ya, baru lo jelasin. Ketika Saya beri- murid-murid Yesus dan murid-muridnya kembali pada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nih. Oke, baik. Ada nggak di situ? Oh ini kalau Oke. Latrewo gua dibaptis ini langsung nih sore. Nggak apa-apa. Ya, coba lu jelasin sama kita, bro. Ini bebelmu lo ya, jangan di halangi dulu dia beri waktu. Apa maksudnya di sini Yesus dijembah, bro? Jadi Yesus di sini disembah sebagai apa, bro? Silakan dijelaskan ya. Santai-santai, silakan. Jadi gini, sebenarnya yang ditanyakan oleh teman-teman Muslim itu bukan penyembahan yang di sini. Saya ngerti. Nggak, lanjut aja, bro. Jelasin 17-14, jangan diputar lagi atuh. Ini langsung jelasin sinilah. Oke, kalau mau menyembah gitu aja ya. Saya nggak mau bicara definisi ya. Ada tulisan menyembah. Ya, menyembah Yesus maksudnya sebagai apa di sana? Berilah edukasi lah kepada temanmu Kristen di luar sana lah. Oh, bahwa Yesus itu selama hidup disembah, gitu loh. Baik. Kesempatan lu di sini bicara. Monggo, silakan. Jadi begini, kita harus paham dulu situasi dan peristiwa itu terjadi di mana dan kapan. Jadi itu peristiwa terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu menanti-nantikan sang Mesias, ya, menanti-nantikan raja yang akan datang. Nah, bahwa mereka percaya sebagian, ada juga sebagian yang tidak. Mereka percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Nah, dia itu adalah namanya Yesus. Nah, sebagian percaya. Nah, jadi penyembahan kepada Yesus di situ adalah bahwa mereka itu percaya bahwa sang Mesias itu sudah datang, gitu. Oke, artinya Yesus disembah jadi sebagai Mesias ya, Sebagai sang Mesias. sebagai sang Mesias. Artinya, kontinu nggak sih disembah Yesus sebagai sang Mesias itu? Cuma apa sekali-sekali doang? Apa? Kontinu nggak disembah begitu? Maksudnya continue gimana? Ya tiap hari disembah, ada waktunya atau cuma sekali-kali gitu? Nah, itu ketika pengertian penyembahan sudah dibawa ke dalam pikiran orang Islam. Saya nggak mikir ini, saya cuma suruh lu mikir jawabnya. Bukan. Kita ini kan menjadi buntu karena pengertian penyembahan itu Ya, dalam lu lah. Enggak jelasin aja sesuai yang tertulis, yang ada data yang tadi lu bawa. Kan saya nanyain lu. Kesempatan lu jelasin lu. Saya bacain lagi nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Lalu jelasin dong, ini orang yang mana nih yang sembah? Apakah cuma sekali sembah? Apakah kontinu menyembahnya? Apakah ada jawab dalam menyembahnya? Dan berapa orang yang menyembah dan seterusnya gitu. Jelasin dong Bible-mu itu. Jadi lo, silakan. kita ini sudah mulai buntu dan debat ketika pengertian penyembahan itu dibawa ke dalam pengertian Islam. Saya nggak bawa ke Islam loh. Bang Andi, Ya, Bang Andi, ya. orang ini orang cerdas, orang cerdik dia. Dia sudah malu mengakui dia menyembah manusia, malu. Jadi dia mencari alasan supaya dia tidak ditemukan lagi menyembah manusia. Gitu cara dia melintir. Padahal Yesus manusia itu yang kau tuhankan. Penyembahan Loh, ini bukan pikiran kalian, ini bukan pikiran Islam. Di agama Kristen Yesus itu adalah Tuhan sembahan, Tuhan yang kalian ibadahi. Mau lari kemanapun, nggak bisa sembunyi kalian. Yesus bagi kalian adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Udah, selesai. Iya, masalahnya kalian harus mengartikan penyembahan itu Loh, kok jadi kalian, kok jadi kami? Ini Anda keciduk menyembah anak Maria, beribadah kepada anak Maria, menuhankan selain Tuhan yang benar. Salahnya di mana? Ya nggak salah, itu ibadah kalian, itu Tuhan kalian. Yang Iya, justru terus kenapa? Kenapa kau sembunyikan? Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Sampai-sampai harus masuk ke definisi menyembah, definisi ibadah. Kenapa nggak jujur saja? Memang anak Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi kami.
Ya, ngapa harus malu-malu rupanya? Ternyata kau akui juga ujung-ujungnya. Yesus manusia itu adalah Tuhan kau. Yesus anak Maria itu adalah sembahan kau. Kenapa kau malu-malu rupanya? Kenapa kau harus malu bahwa Kristen itu beribadah kepada manusia? Kenapa kau harus malu aku itu? Enggak ada. Kenapa? Gak ada yang malu. Ya, buktinya kamu harus lari ke definisi, lari ke penyembahan, lari kepada Al-Quran. Kenapa nggak jujur aja? Memang Yesus anak Maria itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang Kristen ibadahi. Jujur aja, begitu kenapa? Terus problemnya di mana? Ya, nggak ada masalah, nggak ada problemnya. Cuman kami ingin menyadarkan kalian, Tuhan yang kalian ibadahi itu manusia, itu aja kok. Berarti pengertianmu ibadah itu ritual. Lo kok jadi pengertian lagi? Nggak usah ke pengertian, kamu nggak ada ilmu. Yang ada sekarang adalah Yesus manusia 100%, itulah Tuhanmu, itulah yang kau ibadahi, itulah yang kau sembah. Apalagi masih kurang? Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Kami hanya mengatakan kau beribadah kepada manusia. Itulah kafir. Itulah kafir. Ujung-ujungnya sirik, musyrik kalian. Ngerti? Beribadah kepada manusia. Nah, itu nenekmu kiper. Nah, karena nggak tahu apa itu. Ya udah gini Ya, aja. udah. Kau yang penting kau sudah akui kau beribadah kepada Yesus. Udah selesai. Sekarang Dis, kalau lu beribadah kepada Yesus, tolong dong jelaskan gimana tata caranya, apakah ada waktunya? Adalah Silakan. melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Oke, baik. Apakah ada perintah Yesus bahwa tata cara menyembah Dia seperti apa? Apakah ada tata caranya? Iya, makanya saya bilang Silakan dibilang. ibadah itu adalah ritualitas, itu bukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah melakukan apa yang Dia perintahkan, yang Dia. Pak Dis, tolong ya, Dis, dengerin gua ya. Bagaimana caramu menyembah Yesus setiap hari kah, sekali seminggu kah? Bagaimana caranya? Tolong jelaskan kepada kita, Edi. Silakan. Iya, karena pengertian ibadah menurut kalian Jangan itu pengertian, caramu aja. Caramu aja gitu loh. Nggak usah dicampur-campur. Caramu, aku pengen tahu, penasaran gua gitu loh. Caramu menyembah gitu loh. Silakan. lakukan apa yang Dia perintahkan. Contoh ya, silakan. Istri menantumu tidak saya lakukan. Itu Jangan- bukan, itu lari kemana-mana. Tidak saya lakukan. Apakah ada SOP dari Yesus untuk menyembahnya seperti apa? Gitu loh, jangan kemana-mana, Dis. Bahasa Indonesia dong. Katanya tadi mau bahasa Indonesia yang benar. Ibadah itu Yang hilang. diperintahkan, Bang Handi, yang diperintahkan itu ngambil keledai orang. Pantasan nggak ada lagi keledai di Indonesia, habis. Itu loh. Berarti sorry Dis, bro, lu dengerin gua. Lu diskusi sehat lah ya. Sekarang, iya jelaskan pada kami semua di sini Kalian tata cara menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Apakah tiap hari, apakah di hari tertentu, dan bagaimana caranya gitu loh. Coba jelaskan. Monggo. kan sudah saya bilang. Ibadah itu bukan seperti yang kamu pahami. Ya, seperti yang kamu pahami aja, silakan. Seperti yang kamu pahami, bagaimana cara menyembah Yesus? Silakan. Lakukan perintahnya. Perintahnya contoh 1, 2, 3, 4, silakan. Contoh misalnya, jangan kamu mengingini milik sesamamu, misalnya. Itu termasuk menyembah itu ya? Iya dong. Oke, 2. Misalnya jangan mengingini istri menantumu, saya lakukan. Ya, 2, 3. Jangan mengawini anak kecil, bisa saya lakukan. 4. Jangan merampok untuk apa, demi ini merampok. Oke, di mana di Bible itu ada datanya? Coba di mana? Coba silakan buktikan datanya di mana. Di berapa? Ya di berapa ya, tampilkan dong. Jangan-jangan kamu ngarang nih. Bukanlah dirimu dengan gajimu. Iya, di mana? Di mana datanya di Bible? Silakan. Itu. Bilangan mengatakan, ambillah gadis-gadis anak-anak yang masih perawan jadi jatahmu. Enggak, mengadakan arisan seks di tempat umum. Enggak, yang lu ngomong ini Dis, enggak ada datanya di Bible lo, lu ngomong doang lo. Lu jangan ngarang-ngarang dong, Dis.
Iya, di situ banyak. di situ. Nipu. Coba dalilnya coba. Saya jadi Kristen kalau ada perintah Yesus jangan menikahi anak kecil. Ada Saya nggak? jadi Kristen hari ini coba. Ya, ada nggak? Sebelum Gitu saya loh. tunjukkan kepada kamu bahwa perintah di dalam kitab yang kau curi dari Bani Israel, ada perintah mengambil perempuan perawan. Perempuan perawan itu anak yang baru lahir 1 hari itu masih perawan. Makan tuh Edis. Gimana, Dis? Ada nggak tuh? Jadi lu Makanya ini gini loh, apa Iya, iya. kalau misalnya memang Yesus ngelarang pedofilia, nggak mungkin pedofilia itu banyak di Ripka 3 tahun agama Ripka. Kristen. Mana-mana Ya kalian. soalnya ibunya korban pedofilia. Yang kemarin saling tembak itu, yang kemarin saling tembak itu apa agamanya? Mah, kalau cuman besar-besaran suara buat apa? Iya, bukan besar suara. Ini masalah ilmu bos, ini masalah kebenaran bos. Nipu-nipu bos ya, kau bawa nipu-nipu. Ada riwayat. Giliran agamamu yang dibahas, nangis. Memang ada riwayatnya itu. Kalau kau berbicara mengenai riwayat Edis, berarti kau harus menunjukkan datanya, data primer, bukan data dari gereja. Arabnya ya. Nipu agamamu membuat kau jadi penipu. Itu terjemahannya. Kamu suruh Tanya aja di lu Jawa yang ngomong. Nih gue ya minta data lu mana? Yang lu barusan omongin tuh datanya mana? Gitu aja sih. Pintar dikit kenapa sih lu, Dis? Janganlah. Ayo. ya. Perintahnya Yesus jangan menikahi anak di bawah umur mana coba? Ya, Saya itu mau aja. tahu. Ya, itu aja silakan. Di Ayo. mana dia? Ayo, ada nggak? Iya, jangan. Ada nggak? Itu pengertian cabul tuh apa? Itu pengertian cabul gimana? Itu perintah Paulus yang saya tanya. Yesus yang kau bilang tadi, kau mengikuti perintah Yesus. Mana tunjukkan perintah Yesus yang mengatakan jangan kau nikahi anak kecil. Yesus tidak berkata-kata, hanya dari Yesus. Itu bukan Terus perintah. apa yang kau ikuti? Katanya kau ikuti perintah. Mana perintahnya Yesus? Mana perintahnya Yesus bahwa kalian harus beribadah di gereja, tempat kumpulnya manusia berkulub. Mana? Tunjukkan. Ada nggak? Ketika lama, pikir saya udah ada perubahan. Ternyata Udahlah, masih Dis. Lebih Ya baik. justru kau itu yang tidak berubah-berubah. Saya bisa menghadapi siapapun dari Kristen yang berilmu, titel profesor, tunjukkan kepada saya, hadapkan kepada saya. Tapi samamu masih bekicot dari dulu. Gimana, Dis? Tolonglah diskusi lah by data, Dis. Coba satu aja deh, gini aja deh. Lu ke gereja hari Minggu, perintah siapa, Dis? gimana? Perintah gereja hari Minggu ada nggak? Perintah gereja. Sudah habis ya. Ya, perintah pergi gereja hari Minggu ada nggak? Anjir lebur dia dari yang pas Latrewo itu. Ikhwan. Ada nggak? Kalau setiap sholat orang Kristen tuh ya, ibu-ibu taruh Bible di ketek, dibawa ke gereja, ada perintahnya nggak sih tuh? Di Iya, Bible. ada. Di berapa? Di mana? Nah, kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus itu. Nggak ada hari Minggu. Pertemuan kudus baru yang bertemu itu apa? Orang-orang berkulub. Gimana dikatakan kudus itu? Sunat aja kagak. Pertama, kita itu harus membereskan salah itu. Gue juga pengen ikut ketawa, Dis, gara-gara Yang, lu. yang lucu tadi itu perintahnya jangan kau menikahi anak kecil, jangan kau menikahi menantu. Mana? Tunjukkan pada saya. Yang ada di dalam kitab kalian itu, pergilah bersundallah kepada anak-anakku, menantu-menantuku, dan aku tidak akan menghukum mereka. Gimana itu? Ayo. Mungkin dijadwalkan kali saja lagi. Alah, jadwalkan. Emang lu siapa? Ya boleh Dis, nggak apa-apa. Tapi hari ini lu sepertinya kekurangan data, Dis ya. Bukan kekurangan data. Mana? Satu tema aja. Jangan lompat sana, lompat. Lu yang lompat kan? Makanya kita ikutin, lu lompat kiri gitu ke kiri, lu ke kanan kita ke kanan. Akhirnya ketemu juga di ujung-ujungnya di tengah-tengah kan gitu. Dari tadi saya mau fokus kepada penyembahan. Iya, tapi Jangan mengingini istri orang, Tuhannya ngambilin istri orang. Gimana sih? Mau tahu ayatnya? 2 Samuel tuh 12 ayat 11 12 tuh Tuhan nginginin istri orang gimana itu? Itu udah lama loh kalian saya tinggal itu. kenapa, Dis? Masih sama gitu loh kalian, sama seperti dulu. Loh, kita kasih data loh. Kita kasih data ke Ada kamu. data aja Kamu loh, bicara gimana sih? tidak ada datamu.
Ya, kenapa? Karena kau itu tidak pernah belajar Bible. Kami ini paham Bible, luar kepala lagi. Sekarang tahu enggak kau itu? Yesus itu berasal dari istri keberapanya Daud. Dan bagaimana proses pengambilan istri yang saya maksud? Tahu enggak kau? Nggak tahu. Dengan cara ngintip cewek mandi. Ngerti enggak kau? Kitab Daniel itu dituliskan anaknya siapa? Dari istri keberapa? Temanya Pengkhotbah itu ditulis dari anak keberapa? Istri keberapa? Tahu nggak kau? temanya Begini Dis, gua lihat lu ya diskusi Dis, maaf ya sorry nih Dis. Lu asumsi semua gitu lu, nggak ada data. Kenapa sih kamu akan pakai Bible untuk diskusi Dis? Emang Bible ini nggak bisa lu harapkan lagi gitu? Kalau Bible nggak lu harapkan lagi, lu buat agama baru aja, lu buat kitab suci sendiri dulu, baru diskusi pakai data. Begini Edis, gini bos. Daripada kau bulan puasa ini lagi nyamar-nyamar pergi ke masjid. Masih ingat aja Ki. Oh ingat dong. Ya, kan kebiasaannya ini kalau buka puasa ke masjid pakai apa? Untung tidak pakai mukena. Pakai Untung dia peci, pakai baju peci. koko. Ya, sekarang begini aja Edis, supaya kita nyata kebenaran itu. Cari orang yang paling hebat Bible, suruh debat dengan saya. Gimana Edis? ya kalau sama kamu paling cukup Pak. Yang kelas anak-anak aja lah sama kamu. Ya nggak usah terlalu besar muluk. Saya udah buktikan. MYM itu udah terkapar. Udah kubuktikan. Siapa lagi? Julius Silengkong itu udah babak belur. Ayo, anak Bata kemarin kabur. Siapa lagi yang hebat di antara kalian? Pak Bom Bom nggak mau, nggak berani dia. Topiatul apa lagi? Ayo. Enggak, kita lihat data aja dulu. Kita lihat data. Sekarang saya bisa memualafkan sampai ratusan orang. Nah sekarang kau murtadkan satu kucing aja nggak ada. Kita buktikan data aja dulu. Nah sekarang daripada kau sibuk begitu, kau carilah pendeta yang hebat, baik yang dari luar negeri, dalam negeri, suruh berhadapan dengan saya. Coba, gimana Edis? Ini tantangan loh buat kau. Bukan sombong loh, bukan sombong. Daripada otak teman-teman Kristen itu diracuni dengan pemahaman yang kau bawa. Menikahi anak kecil, apalagi mengambil hak orang lain, menikahi menantu. Kasihan mereka tersesat dari apa yang kalian doktrinkan. Mending dialog dengan cara-cara yang baik. Kita fire. Bawa data dari kitabmu, saya bawa data dari kitabku. Ketika Anda berbicara mengenai kitabku, maka metodologi pembelajaran Al-Quran terhadap umat Islam itu yang harus Anda gunakan standarnya. Saya pun demikian. Jemaat-jemaat kalian belajar tentang Bible hanya terjemah, maka terjemah akan saya suapin kepada kalian. Kayak mana tuh? Kalau umat Islam nggak bisa, umat Islam seawam apapun yang masih menggunakan akal pasti akan mengatakan apa yang dikatakan oleh ulama kami, bukan yang dikatakan oleh kau. Kecuali yang datang di rumahnya bawa Indomie, bawa 5.000, mereka nggak peduli karena mereka mau makan. Tapi yang masih berakal, oh kami nggak bisa mendengarkan kau, kayak dengarkan ulama kami. Ulama kami lebih paham hadits, lebih paham Al-Quran daripada kau yang hanya umat terjemah. Nah sekarang masalahnya adalah kami kristolog lebih paham Bible daripada gembala-gembala yang ada di rumah ibadah kalian. Dan itu sudah kami buktikan. MYM kemarin terkapar habis. Siapa lagi? Esra Soru terkencing-kencing tidak mau hadapi saya. Jadi mereka itu menjadi pengkhotbah karena ada X yang dibutuhkan, bukan karena mereka mengajarkan apa yang diinginkan oleh Yesus, bukan, tapi karena ada perpuluhan. Ngerti? Ya, kamu mau berasumsi apa saja itu tidak jadi Bukan soal. asumsi, itu fakta bis. Ya, gini loh, saya itu hanya mau menanggap kajian kalian yang sifatnya akademis ilmiah. Kalau cuma debat-debat kusir, Ya lu menanggapi akademis secara brutal dan secara asumsi gitu, kagak nyambung bis. ya, saya udah memperdebatkan hal-hal yang sifatnya debat kusir, gitu loh. Karena kamu nggak mau membahas Bible dis, karena lu tahu sendiri di Bible itu banyak yang rusak. Kita Gitu loh. Bisa nggak sih, bro? Bisa nggak sih lu diskusi pakai Bible gitu, nggak pakai asumsi? Bisa nggak sih? Iya, tadi kan sudah saya utarakan sama kalian. Nggak, gua tanya lu dulu dis. Lu pernah baca Bible Kejadian sampai Wahyu, udah dibaca belum? Bukan cuma sekali dua kali. Ini lu jawab dulu Ki. Coba lu jawab. Udah pernah nggak baca Kejadian sampai Wahyu? Kan udah saya jawab, kamu nggak dengar. Kalau lu udah pernah baca, berarti lu paham isinya nggak? Ya tentu nggak Ya kalau lu paham isinya, artinya lu pakai itu untuk diskusi, jangan pakai asumsi lagi gitu loh, Dis. kayaknya Di suara sini, di sini butuh kejujuran gitu loh. Nah di sini tadi ya, Bang Juma pakai data Bible, tidak dikurang tidak ditambah. Mas Kores pakai data Bible, nyata di sana. Lu malah membantahnya itu.
Jadi sebenarnya lu melawan Bible, Dis. Lu bukan diskusi sama kami. Lu debat Bible lu sendiri, Dis. Gitu loh. Nyata loh ini, banyak yang nonton loh, Dis. Gitu. Habis dia Dis gitu. Nggak capek apa tiap hari melawan Bible nih teman-teman Kristen nih. Bible kok dilawan gitu. Sian tuh Yesus dia aja dilawan terus tiap hari. Oke lah kalau begitu udah selesai. Udah ini edisnya. Udah. Mas Kores ditutup lah udah habis. Atau ada statement terakhir silakan. Buat nyimak. Mana ngacir ya, Dis? Gak ngacir kasihan dia. Udah nggak ada, hilangnya dari pin aku nih. Hilang. Iya, ngacir. Ya karena ketabok sama Bible-nya sendiri gitu. Lagian pada dikeluarin senjata-senjata pamungkas. Ketabok yang Menarik ke terakhir. Ibrani. Baru aja saya bangun ikut live, udah selesai. Nggak enak banget. Habis ini masih ada Pak Dek, tunggu sebentar. Bang Andi, aku pengen topik. Nah, Mana yang lebih bersih? Hukum beristinja dalam Al-Quran atau Biblos? Atau enggak dipersingkat lagi judulnya? Lebih efektif mana, cebok pakai batu atau pakai sekop? Nah itu. Yang diulangan itu ya? yang Ya. diulangan. Iya. Tuh kan tahu Siapa tahu ada yang takut mau nginjek gitu tai, menghujat- jadi menghujatnya tainya pada gitu. dikubur. Nah, so. Ya pakai batu lah. Kalau dalam keadaan emergensi itu di gunung nggak ada apa air gitu. Memang lo bawa sekop ke gunung. Iya, katanya kan menggenapi nih. Katanya Yesus tuh menggenapi hukum Torah. Kenapa Yesus kok nggak kelihatan diceritakan bawa-bawa sekop kemana-mana? Nah itu dia tuh. Apa ya? Kenapa ya saudara-saudara Kristen ini nggak mau pelajari Bible-nya ya? Sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi hanya orang nekat loh. Nah, kedua, tidak baca Bible dengan baik. Kalau dia baca dengan Bible dengan baik, pasti dia menghindar diskusi lintas agama. Yakin itu. Kenapa? Waduh berbahaya ini. Saya jawabnya seperti apa nih kalau beginian? Makanya tuh Ezra Asorus setiap gue telepon baru sekali dijawab. Oh saya maaf ini bang, saya lagi sibuk sampai bulan 1. 3 bulan kemudian saya telepon lagi, saya sibuk 6 bulan ke depan. Buset, sibuk terus. Kenapa? Karena dia udah paham bahaya kalau menghadapi Banjoma. Habis gue kayak MYM. Gitu. Kayak gitu deh. Ya udah Mas Kores ditutup dulu. Kelar nih baru kita program ulang. Ayo, Yuk. lanjut aja Bang Andi. Aku Ya Mas Kores Mbak tutup dulu lah. Enggak, aku disconnect audio. Mau ngobrol Oke. sama yang di live dulu. Oke, thank you. Ya. Oke ya teman-teman yang ada di live chat. Sekian dulu diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Edi sendiri yang membawa topik itu, terus kemudian dia sendiri yang nggak bisa menjelaskan. Satu-satunya data yang dia bawa untuk perintah menyembah Yesus di Matius 17:14 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang, jadi hanya satu orang yang datang, mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi Yesus muncul di tengah orang banyak. Ada salah satu orang yang mempunyai masalah. Ya, masalah orang ini adalah anaknya sedang lagi sakit. Dia sudah pergi kepada 12 muridnya Yesus, tapi tidak ada yang bisa merespon dan menyembuhkannya. Akhirnya orang ini datang ke Yesus. Di sana ada kata menyembah Yesus. Terserah. Kalau mau menyembah itu adalah Yesus adalah Tuhan, mestinya harus konsisten. Bahwa orang-orang di zaman itu menyembah semua kepada Yesus.
Cuma ada satu oknum yang menyembah. Artinya menyembah di sini menghormat, memberi penghormatan kepada Yesus karena orang ini ingin meminta tolong kepada Yesus untuk diobati anaknya yang sedang sakit. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu Yesus sebagai orang atau sebagai manusia yang berilmu, yang ilmunya berasal dari Sang Pencipta, dia akan mengobati semua orang yang sakit karena memang misinya arah ke sana, karena nggak sanggup untuk berperang. Makanya diberilah mukjizat menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di situ. Apa yang ingin dibuktikan Yesus di sana? Membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Kalau ini yang diikuti, Yesus sebagai Tuhan yang disembah selama hidup, tidak ada data satupun di Bible itu ibunya menyembah anaknya sebagai Tuhan. Nah, inilah akal-akalan Edis, ya, bagaimana menyembah Yesus. Itu kira-kira ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada konsisten antara menyembah kepada Yesus atau memberi hormat kepada Yesus sebagai rasul yang bisa memberi penerangan, yang bisa memberi solusi kepada kaumnya waktu itu. Karena memang Yesus waktu hidup di dunia, dialah yang memegang sebenarnya kepercayaan dari Sang Pencipta untuk meluruskan orang-orang yang bahlul. Yesus datang ke dunia ini memang menyumpai banyak orang yang bahlul. Apa yang bahlul itu? Orang-orang yang menyalahgunakan ajaran Nabi Musa. Yesus datang dengan berbagai macam peristiwa. Di samping tentara Romawi menguasai keadaan itu, terjajah bangsa itu, Yesus datang. Sangat sulit kehidupannya Yesus itu. Di samping ingin dibunuh, Paulus datang untuk mengkhianatinya, membantai semua orang, murid-murid ya, terus kemudian menghalangi Yesus mengajar. Endingnya terakhir perjalanan ke Damsyik, dianggap sebagai rasul. Nah, inilah liku-liku di dalam Bible yang penuh sekali pemaksaan agar Yesus itu adalah Tuhan. Edis, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa membuktikan kalau ada perintah menyembah Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada. Kenapa? Data-data yang sudah diberikan tadi Mas Kores itu, semua Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Satu-satunya yang benar itu. Itu yang mestinya lu ikutin. Bagaimana cara menyembah Sang Pencipta di zaman Yesus? Contohlah Yesus. Sebagaimana Yesus berdoa mengadakan tangan ke atas. Dia sujud juga. Kenapa Kristen tidak mengikuti cara itu? Alasannya adalah itu hanya tradisi Yahudi. Kami ini lahir baru. Dengan surat-surat Paulus lahir baru, kami bisa membuat aturan sendiri dengan kesepakatan bapak-bapak gereja yang hari Minggu harus dilaksanakan ke gereja. Bukan perintah Yesus, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau diskusi itu sangat sederhana untuk memahami Bible itu. Yang penting doktrin dari kecil itu dilempar jauh-jauh dulu. Tapi kalau selama doktrin itu masih melekat di kepala Edis, ini tidak bisa akan diajak diskusi by data, kecuali asumsi dan kebencian terhadap Al-Quran dan hadis, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Mengaku pakar Al-Quran, disuruh baca satu oleh Ustadz Hatta nggak bisa. Jadi hanya kesombongan, kemunafikan. Sumbernya dari mana? Karena orang-orang yang sombong itu bersahabat dengan setan yang sering disebut oleh Luka Tambunan mengusir setan di kepalanya Edis. Jadi setan-setan yang sering diusir oleh Luka Tambunan inilah yang merasuki tubuhnya Edis. Mudah-mudahan saya beri kesempatan kepada Luka, usirlah setan yang bersemayam di kepala Edis. Agar apa? Bisa teristart dulu otaknya agar berhenti menuhankan manusia. Kira-kira begitu. Sore hari ini terbukti sudah bahwa diskusi sama mereka, utamanya dengan Edis, hanya berdasarkan asumsi belaka, hanya berdasarkan fata morgana, hanya berdasarkan mimpi-mimpi belaka. Sedangkan data yang ada di Bible cenderung tidak dipakai
Karena kalau dipakai dengan jujur, dia akan ketabok sendiri dengan data yang ada di Bible-nya. Kurang lebih gitu teman-teman, kita undur diri dulu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.